Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi hari ini di pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Hari ini yang akan kita bahas adalah muatan bahasa Indonesia dan IPS. Sebelum kita belajar, ayo sama-sama kita ucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kalau gitu gimana semuanya? Sudah bisa kita mulai? Kabar baik semuanya? Sehat? Insya Allah sehat. Ya, kalau gitu semangat terus. Ananda Kompatisan Sanwul, ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Muatan pertama yaitu muatan IPS. Kita mulai ya. Keberagaman setiap daerah. Seperti yang minggu-minggu lalu Budia pernah jelaskan, yang pertama di Indonesia itu luas dan kaya akan keberagaman. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Bangsa di Indonesia misalnya yaitu suku Baduy. Suku Baduy itu berasal dari Jawa Barat. Lalu ada suku apa lagi? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, betul, suku Betawi dari DKI Jakarta dan suku Sunda dari Jawa Barat. Nah, sekarang oh iya, minggu lalu juga Budia di subtema 2 ada bahas, ada keberagaman apa lagi? Ya, betul banget, agama. Ada 6 agama ya minggu lalu yang kita bahas, ada Islam, Kristen, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah keberagaman rumah adat, lalu keberagaman makanan tradisional. Yang pertama kita akan bahas adalah keberagaman rumah adat di Indonesia. Di sebelumnya, subtema 1, Budia juga udah pernah bahas hanya beberapa rumah adat. Nah, hari ini akan Budia tambahkan menjadi 5 rumah adat yang akan dibahas. Ya. Yang pertama, kita punya rumah gadang dari Sumatera Barat. Lalu rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah honai dari Papua, rumah kebaya dari Jakarta, dan rumah panggung dari Jambi. Kalau kita lihat dari gambar ini, setiap daerah itu memiliki ciri yang berbeda-beda, ya kan? Nah, itulah yang membedakan antar daerahnya, seperti itu. Di sini Budi hanya bahas segini. Sisanya bisa, kalau kalian penasaran, bisa dicari di internet ya. Kita punya selanjutnya keberagaman makanan khas di Indonesia. Yang pertama ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi timbel ini nasinya dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto. Beras bagoto yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Jadi kalau lauknya bisa bebas ya gitu, yang penting nasinya itu dibungkus daun pisang. Selanjutnya kita punya nasi jinggo dari Bali. Sama seperti nasi timbel, nasi jinggo ini nasinya itu dibungkus daun pisang dengan porsi kecil. Biasanya dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Bisa ayam, bisa telur.
Selanjutnya kita punya papeda dari Papua. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar dan biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Selanjutnya kita punya bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Selanjutnya yang terakhir, udah punya gudeg dari Yogyakarta. Gudeg adalah makanan khas dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya, ini warna coklat pada gudeg ini biasanya dihasilkan dari daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg dimakan bersama nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek. Ini hanya sebagian kecil, sangat kecil macam-macam makanan yang ada di Indonesia. Padahal masih banyak banget makanan yang ada di Indonesia yang gak bisa udah sebutkan satu-satu di sini. Oke, next. Sekarang sudah selesai pembelajaran IPS-nya. Tadi kita punya rumah adat, permainan tradisional, dan makanan tradisional. Itu hanya sebagian kecil saja. Kalau kalian penasaran mau tahu apa saja ciri khas yang ada di daerah kalian, bisa kalian cari sendiri. Bukan tugas ya, cuma kalau ingin tahu gitu. Selanjutnya kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Ya, masih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tapi hari ini yang akan dibahas adalah dalam teks lisan. Dalam teks lisan, kalau minggu-minggu sebelumnya kita punya di teks tulisan biasanya ya. Hari ini yang akan dibahas adalah dalam teks lisan. Apa tuh teks lisan, Bu? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Jadi kalau biasanya tulisan itu dia tulisan, nah kalau lisan dia dibacakan. Jadi nggak ada tulisannya. Seperti itu. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak atau mendengarkan dengan seksama. Nah, jadi teks lisan ini seperti kalau misalnya udah jelasin yang tadi tuh yang atas, kan banyak beberapa yang nggak ditulis. Nah, teks lisan itu kalian bisa nyatat kayak gitu, disimak dan mendengarkan dengan secara seksama. Sekarang, ayo simak percakapan dari Bayu dan Ajeng berikut. Disimak ya, karena ini merupakan teks lisan, jadi harus disimak percakapannya. Bayu, kamu baru kembali dari Yogyakarta ya? Iya, aku tiba di Jakarta tadi pagi. Kenapa, Ajeng? Aku sangat suka pergi ke daerah untuk wisata kuliner. Aku ingin tahu apa saja makanan khas di sana. Di Yogyakarta ada banyak makanan khas, akan tetapi gudeg adalah makanan yang paling terkenal. Kota Yogyakarta juga sering disebut kota gudeg. Kamu sudah pernah mencobanya? Sudah, apalagi makanan khas di sana, Bayu? Aku ingin tahu. Ada lagi kue khas dari Yogyakarta, namanya bakpia patok. Bakpia patok? Aku belum pernah mendengar. Wah, itu rasanya sangat terkenal loh. Rasanya sangat enak. Aduh, aku jadi sangat penasaran. Aku ingin sekali mencobanya. Di rumahku masih banyak kue itu. Ayo, sekarang kita ke rumahku agar kamu bisa mencobanya. Ajak teman-teman yang lain ya.
Ya Bayu, nanti akan aku ajak teman-teman. Terima kasih ya. Sama-sama, Jeng. Gagasan pokok dari isi percakapan Bayu dan Ajeng adalah penjelasan Bayu tentang makanan khas Yogyakarta. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya yang ada dalam percakapan merupakan gagasan pendukungnya. Hal ini membuktikan bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukung memiliki keterhubungan satu sama lain. Keterhubungan antar gagasan akan membuat teks menjadi padu. Ya, itu tadi kita sudah membahas tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Teks lisannya apa tadi? Yap, betul sekali. Teks lisannya adalah percakapan antara Bayu dan Ajeng. Jadi Ajeng itu Bayu itu baru pulang dari Yogyakarta. Nah, Ajeng bertanya seperti itu. Kelanjutannya ya kalian bisa dengar tadi ya. Kita sudah menemukan gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Semoga anandaku semua memahami bagaimana cara mencarinya. Kayak Ibu bilang tadi harus disimak baik-baik. Dengarkan secara seksama. Kalau dia teks tulisan harus dibaca secara seksama. Kalau teks lisan harus didengarkan secara seksama. Ya, itu tadi pembelajaran tematik subtema 3 muatan bahasa Indonesia dan muatan IPS hari ini. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak semua pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Sebelum itu mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.